Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, ya. Insyaallah nanti Ramadan akan meninggalkan kita. Lalu, ya, kita perlu melakukan sesuatu agar kita itu tetap istiqomah, yang amalan-amalan yang di bulan Ramadan agar kita tetap berlanjut di bulan-bulan yang lain, ya, seperti itu. Paling tidak nih, ya, walaupun di bulan-bulan yang lainnya itu tidak serajin di bulan Ramadan, maka kita itu setidaknya jangan ditinggalkan semuanya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kata ulama fikih, para ulama fikih membuat sebuah kaidah, ya, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Jika tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Nah, maka dari itu, ya, setidaknya kita itu mempunyai kiat-kiat agar kita itu tetap istiqomah di luar Ramadan. Apa saja kiat-kiat tersebut? Yang pertama, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah senjatanya kaum muslimin atau senjatanya kaum mukminin. Kenapa? Karena kita itu tidak tahu, ya. Nanti di luar Ramadan kita itu masih istiqomah atau tidak? Kita tidak tahu. Maka kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa membolak-balikkan hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi SAW itu mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu ya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu berdoa seperti ini? Karena kita itu tidak tahu, teman-teman, kita nanti dalam keadaan istiqomah atau tidak. Bahkan kita tidak tahu, teman-teman, apakah kita masih dalam keadaan muslim ataupun kafir, kita tidak tahu. Maka kita butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kita harus lakukan adalah yaitu beramal soleh dengan ikhlas. Jadi kita itu berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu beramal soleh. Ikhlas itu apa? Ya. Nah, dari beberapa ulama, ya, mendefinisikan tentang ikhlas, saya lebih suka dengan definisi ikhlas menurut Dhunnun. Apa? Ada 3 definisi menurut Dhunnun, ya. Yang pertama, yaitu ketika kita itu beribadah, maka cepat dilupakan. Ya, ketika kita itu sudah melakukan sebuah ibadah, cepat dilupakan. Kenapa kita harus melupakan ketika kita itu sudah beribadah? Karena kalau kita ungkit lagi, maka kita nanti akan merasa apa? Merasa, "Ah, sudah capek. Ah, sudahlah, sudah selesai. Aku kemarin sudah sholat tahajud nih 11 rakaat. Hari ini tidak usah dulu ya." Nah, itu akibat kita mengungkit-ungkit ibadah kita. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jadi ketika kita itu beribadah, jangan diungkit-ungkit lagi. Kemudian, ya, apalagi menurut Dhunnun, ya, ikhlas itu adalah, ya, ketika ketika ramai dan ketika dia sepi, itu tetap semangat dalam beribadah. Sama, ya, rajinnya sama, ya, khusyuknya sama. Ketika banyak orang, dia tetap membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan rajin. Ketika sepi orang tetap sama, karena tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu, ketika ramai dan sepi sama, ya, intensitas ibadahnya dan kualitas ibadahnya sama, ya. Maka itu adalah definisi yang kedua. Definisi yang ketiga menurut Zunnun adalah yaitu kita itu beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita itu beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, dipuji kita tidak terbang, dihina kita tidak tumbang, ya, diejek oleh orang lain tidak masalah, ya, dipuji orang lain tidak masalah juga. Karena tujuan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pujian orang lain, bukan karena hinaan orang lain. Itu ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga, ya, adalah yaitu kita harus beramal. Beramal, rutin beramal walaupun sedikit. Makanya kata Nabi SAW, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qall." Ya, amalan yang paling aku cintai, ya, amalan yang paling aku cintai kata Nabi Muhammad SAW adalah yaitu apa? Kita melakukan sebuah amalan rutin. Rutin walaupun sedikit, ya. Makanya kaidah fikih tadi, ya, berhubungan nih.
dengan yang ini, ya. Ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Jika tidak bisa mengerjakan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Kita mungkin tidak mampu mengerjakan tarawih 11 rakaat di luar Ramadan, tidak mampu. Tapi walaupun itu kita harus tetap ya berusaha untuk sholat tahajud minimal 2 rakaat seperti itu ditambah satu witir. Kita tidak mampu berpuasa Ramadan atau puasa Daud misalnya ya di luar Ramadan, tapi setidaknya kita itu berusaha berpuasa ya, berusaha berpuasa Senin Kamis misalnya seperti itu. Ya, minggu ini mungkin tidak puasa Senin Kamis, mungkin minggu depannya puasa Senin Kamis seperti itu. Ya, kita mungkin, jarang sholat duha, ya, jarang sholat duha dalam waktu satu minggu, ya. Tapi setidaknya kita harus sholat, minimal kita sholat duha ya, dua rakaat, ada sholat duhanya. Maka jangan ditinggalkan semuanya, ya, jangan ditinggalkan amalan-amalan tersebut ya, seperti itu. Harus istiqomah walaupun sedikit. Kemudian yang keempat, yaitu harus muhasabah diri. Muhasabah diri itu teman-teman artinya yaitu mengoreksi diri, ya. Di Ramadan ini kita itu apa? Apakah Ramadan ini kita meningkat atau Ramadan ini kita menurun? Apa perbedaannya antara Ramadan yang sebelumnya dengan Ramadan yang sekarang? Tentu kita ada perbedaan dan kita yang tahu, hanya kita yang tahu. Ya, maka dari itu teman-teman, kita koreksi diri. Yang di bulan Ramadan ini mungkin kita itu rajin, ya, maka di luar Ramadan kita harus bisa mempertahankan itu minimal, ya. Jadi apa ya? Jangan bermudah-mudahan berbuat dosa. Ya, kita harus mengoreksi diri. Ya mungkin kita itu rajin, ya, kita itu sudah rajin misalnya, maka kita harus mempertahankan hal itu. Adapun kita itu sudah kalau seandainya kita itu masih hobi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kurangilah, ya. Maka jangan kalau bisa jangan dilakukan. Kita saja makhluk pendosa yang, tidak sengaja kadang kita tidak sengaja berbuat dosa, apalagi kita disengaja berbuat dosa, ya itu nambah nambah susah nanti kita. Jadi pentingnya koreksi koreksi diri, susah nanti kita di akhirat, ya. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kita harus lakukan agar kita istiqomah di luar Ramadan adalah kita itu teman yang soleh. Harus punya teman yang soleh. Karena teman ini teman-teman ya, teman inilah yang dapat mempengaruhi kita. Teman dapat mempengaruhi kita, ya. Satu kali diajak mungkin kita tidak terpengaruh, 2 kali tidak terpengaruh, 3 kali mungkin terpengaruh. Jadi kita tidak tahu teman-teman, ya. Jadi teman ini, teman nongkrong itu mempengaruhi kita, ya. Mempengaruhi kita. Berapa banyak orang yang sudah hijrah, namun karena dia tidak merubah teman dia, teman tongkrongan dia, dia kembali lagi kepada kemaksiatan. Sudah banyak seperti itu. Karena teman mempengaruhi, ya. Teman mempengaruhi. Sebagaimana kata Nabi SAW, apabila kita itu duduk atau berdekatan dengan penjual parfum, maka kita akan kecipratan parfumnya atau wanginya kita akan kecipratan. Sebaliknya apabila kita itu dekat dengan orang yang pandai jual besi atau pandai besi maksudnya, kita pun akan kecipratan dengan apinya. Percikan apinya kita akan terkena. Ya, maka dari itu teman-teman sekalian, pentingnya kita itu memilih teman yang baik. Kalau teman yang baik, pasti dia akan mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah zuhur nih, sudah mau zuhur, ayo kita ke masjid. Nah, ke masjid. Seperti itu. Kamu jangan lakukan itu ya, nanti dosa. Itu adalah teman yang baik. Ya, jadi teman yang baik itu insya Allah akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena saling mengingatkan dalam dalam kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Semoga kita bisa istiqomah di luar Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.